Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah merasakan ada tanda-tanda khusus usai rutin melakukan sholat tahajud setiap malam? Ternyata ada tanda-tanda atau ciri yang hanya didapat oleh orang yang rajin tahajud dan sholat tahajudnya berhasil diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya tahajud merupakan ibadah yang memiliki beragam penilaian, sehingga menentukan apakah diterima atau tidaknya oleh Allah. Di antara poin yang paling penting dalam menentukan diterima atau tidaknya tahajud adalah dari sisi niat tulus beribadah kepada Allah, serta melaksanakannya dengan penuh kekhusyukan, seolah-olah sedang menghadap langsung memohon yang terbaik kepada Allah dalam setiap sholat tahajud. Ada ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki orang yang rajin sholat tahajud. Di antara ciri yang melekat kuat dan juga sebagai cirinya ahli surga adalah kecenderungan untuk bangun malam dan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan ibadah yang memiliki kedudukan istimewa di antara ibadah-ibadah lainnya. Keistimewaan sholat tahajud tidak hanya terletak pada keutamaan pahala yang besar, tetapi juga pada hubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang terasa dalam kesunyian malam. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui apakah sholat tahajud yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kali ini akan membahas 9 tanda yang menunjukkan bahwa sholat tahajud Anda berhasil diterima oleh Sang Pencipta. Yang pertama, kecenderungan untuk bangun malam. Orang yang berusaha melaksanakan tahajud dengan ikhlas dan konsisten cenderung memiliki kecenderungan untuk bangun malam. Mereka merasa terpanggil untuk menyambut keheningan malam sebagai waktu yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan bagi hambanya yang tekun dalam beribadah. Orang yang rajin melaksanakan tahajud akan merasakan kemudahan dalam menyelesaikan urusan dunia dan akhirat. Doa-doa yang dipanjatkan di saat tahajud seringkali dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga segala urusan menjadi lebih lancar dan terarah. Yang ketiga, dijaga dari niat-niat buruk. Salah satu tanda bahwa tahajud Anda diterima adalah perlindungan Allah dari niat-niat buruk yang mungkin timbul dari diri sendiri atau dari orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya yang tekun beribadah dari godaan dan fitnah yang mengganggu keikhlasan ibadahnya. Yang keempat, mudahnya mendapatkan yang terbaik dan halal. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kebaikan bagi hambanya yang tekun dalam beribadah, termasuk dalam rezeki yang halal dan berkah. Orang yang rajin melaksanakan tahajud akan merasakan kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang baik dan halal, serta kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik dalam segala hal. Yang kelima, keselamatan dari bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi hambanya yang tekun dalam beribadah, termasuk dari segala bahaya dan musibah. Orang yang rajin melaksanakan tahajud akan merasakan perlindungan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka terhindar dari kecelakaan, penyakit, dan mara bahaya lainnya. Yang keenam, kehidupan yang berkah. Sholat tahajud yang dilakukan dengan penuh kesungguhan akan membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Hidup orang yang tekun beribadah akan dipenuhi dengan keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, dia tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Tawaduknya dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia.
Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu saja. Yang kedelapan, dia tidak mengulangi maksiat kepadaku dalam hidup. Sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat, kecil atau besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin pernah kita berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menambah dia jauh dari Allah saja. Yang kesembilan, dia mengisi sebagian siangnya untuk berzikir kepadaku. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah." Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Pada satu majelis saja sahabat menemukan Rasulullah membaca istighfar 100 kali. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah tenteramlah hati. Quran surat ke-13 ayat 28. Dalam hadis qudsi disebutkan, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku perintahkan malaikat menjaganya. Aku jadikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Dan bersyukurlah jika Anda merasakan tanda-tanda ini melekat pada diri Anda setelah melaksanakan tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.